Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan menu transformasi untuk bagian record. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan menu transformasi untuk bagian compute. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan menu transformasi untuk bagian record. Nah, perintah record ini digunakan untuk mengelompokkan data, gitu ya. Jadi dia digunakan untuk mengubah variabel menjadi variabel kategorik. Jadi bisa dari variabel numerik menjadi variabel kategorik atau variabel kategorik yang satu menjadi variabel kategorik lainnya. Pengelompokan dapat dilakukan pada variabel yang sama atau ke variabel baru yang berbeda. Jadi nanti pada penggunaan menu transformasi record ini teman-teman akan diberikan dua pilihan, yaitu menggunakan record into same variable yang sama, dan record into different variable ke variabel baru yang berbeda. Nah, pada penggunaan menu transformasi record ini teman-teman dianjurkan untuk melakukan pengelompokan menjadi variabel baru agar variabel lama masih tersedia. Jadi teman-teman dianjurkan untuk memilih record into different variable. Nah, ketika teman-teman memilih record into different variable, maka akan dibuatkan variabel baru, dan ketika melakukan kesalahan, variabel aslinya tidak hilang. Kita akan praktik dengan menggunakan SPSS. Kita gunakan dataset transformasi. Link untuk dataset transformasinya sudah diberikan di kolom deskripsi, jadi nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsinya. Yang pertama, kita akan melakukan record untuk umur ibu yang berupa data numerik. Kita ubah atau kita record menjadi umur ibu kategorik dengan kategorik 1 untuk yang kurang dari 20 tahun, kategorik 2 atau kelompok 2 20 sampai 24 tahun, dan kategorik yang ketiga adalah kurang dari 24 tahun. Kemudian untuk praktik yang kedua, kita akan membuat variabel baru yaitu stunting yang nantinya akan kita kategorikan sesuai dengan Permenkes RI nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, di mana nanti kita akan menggunakan variabel HAZ yang nanti akan kita record menjadi variabel stunting. Nah, ini adalah kategori dari pengkategorian variabel HAZ menjadi variabel stunting. Nah, ini dataset yang sudah diberikan di kolom deskripsi, jadi nanti teman-teman bisa cek. Di sini ada umur ibu dan ada variabel HAZ, atau variabel HAZ ini adalah Z-score untuk height for age, gitu ya. Jadi untuk yang panjang badan atau tinggi badan per umur. Nah, ini variabelnya. Kemudian di sini ada variabel umur ibu, yaitu umur ibu saat ini yang berupa data numerik. Nah, sekarang kita akan merecord untuk variabel umur ibu. Kita akan record menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategorik 1 untuk yang kurang dari 20 tahun, kategorik 2 untuk yang 20 sampai 24 tahun, dan kategorik 3 untuk yang lebih dari 24 tahun. Bagaimana cara mengkategorikannya? Kita pilih menu transformasi di sini, klik transform. Kemudian kita pilih record into different variable. Nah, di sini teman-teman bisa lihat recordnya terdiri atas 2, yaitu record into same variable dan record into different variable. Teman-teman dianjurkan atau disarankan untuk menggunakan record into different variable. Kita klik, kemudian kita masukkan input variable menjadi output variable di kolom ini. Kita pilih umur ibu, kita gunakan tanda panah, kita masukkan, kemudian kita isi output variabelnya, yaitu misalkan umur ibu kategorik. Nah, kemudian kita beri keterangan atau labelnya adalah umur ibu setelah dikategorikan.
Nah, kemudian jangan lupa klik change di sini. Jadi teman-teman klik change. Nah, biar dia merubah umur ibu menjadi umur ibu kategorik. Kemudian karena kita ingin merecord, maka kita pilih di sini, pilihannya adalah old and new values. Oke. Kemudian kita di sebelah kiri ini kita lihat ada old value, ini untuk yang variabel lama. Kemudian di sini ada new value, ini untuk yang variabel baru. Kemudian di sini adalah hasilnya. Nah, yang pertama kita kategorikan adalah umur ibu yang kurang dari 20 tahun. Di sini teman-teman bisa lihat berbagai macam pilihan mana yang harus digunakan gitu ya. Nah, karena di sini tadi dimintanya adalah kurang dari 20 tahun, maka kita pilih range lowest true value. Nah, karena tadi kode 1 adalah kurang dari 20 tahun gitu ya, sehingga 20 tahunnya, umur 20 tahunnya itu masuk ke kode 2. Maka yang kita isikan di sini adalah 19 tahun gitu ya. Jadi di sini lowest true value ini adalah lebih kecil sama dengan 19 karena 20-nya itu masuk ke kelompok yang kedua. Kemudian di new value-nya kita berikan angka 1, kode 1, kemudian kita klik add. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah 20 sampai 24 tahun. Kita pilih range di sini 20 through 24, kita beri kode 2 di new value-nya, kemudian kita klik add. Kemudian kode yang ketiga adalah lebih dari 24 tahun gitu ya. Berarti di sini adalah kita pilih range value through highest. Berarti di sini highest-nya adalah 25 tahun. Gitu ya. Kemudian kita di sini kita beri kodenya 3. Nah, jadi di sini lowest true 19 artinya lebih kecil sama dengan 19 tahun atau kurang dari 20 tahun. Kemudian 20 sampai 24 tahun. Kemudian di sini 25 true highest artinya 25 tahun ke atas gitu ya, atau lebih dari 24 tahun. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada variabel baru yaitu adalah umur ibu dikategorikan. Oke. Kemudian kita klik variabel view untuk kita kasih keterangan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa gitu ya. Nah, di sini karena datanya sudah data kategorik, maka desimalnya saya kosongkan. Kemudian di value, di bagian value di sini saya isikan untuk umur ibu setelah dikategorikan menjadi 1 untuk yang kurang dari 20 tahun. Kemudian klik add atau enter. Kemudian 2 untuk yang 20 sampai 24 tahun, di enter. Kemudian 3 untuk yang lebih dari 24 tahun, kemudian kita enter. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk measure-nya, karena datanya sudah kita kategorikan berdasarkan kelompok umurnya, maka kita beri keterangan yaitu skalanya ordinal. Oke, sekarang kita cek umur ibu yang 23 tahun masuk ke kelompok 2, umur ibu yang 19 tahun masuk ke kelompok 1, kemudian umur ibu yang 25 tahun masuk ke kelompok 3. Itu artinya data kita sudah terkategori dengan benar. Nah, sekarang kita akan melakukan pengkategorian untuk variabel HAZE tadi, yaitu Z-score of head for age tadi ini menjadi variabel stunting. Caranya adalah kita klik menu transform, kemudian pilih record into different variable, kemudian kita pilih Z-score of head for age ini tadi ke dalam kolom yang di tengah, kemudian kita isi output variabelnya yaitu stunting kategorik gitu ya. Kita beri label adalah kategorik dari stunting. Kemudian kita pilih change, kemudian kita klik old and new values gitu ya. Kemudian di old values-nya kita pilih untuk yang kategorik sangat pendek atau severely stunted ini adalah yang range lowest to highest gitu ya. Karena di standar dari antropometri anak tadi yaitu kurang dari minus 3 SD. Nah, di sini kita isikan minus 3,01 gitu ya. Nah, kemudian kita beri kode 1. Di sini teman-teman perhatikan saya menggunakan titik sebagai pengganti koma karena saya
pengaturannya dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti lihat atau cek di komputer atau laptop masing-masing apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia dia menggunakan koma gitu ya, bukan titik. Kemudian di sini sudah kita berikan new value-nya, kita berikan kode 1, kita add. Kemudian yang kedua untuk kategori pendek atau stunted ini yaitu range-nya minus 3,00 sampai dengan kurang dari minus 2 SD, berarti kita isikan minus 2,01. Kemudian kita berikan value-nya 2, kita klik add. Kemudian untuk yang normal yaitu minus 2 SD, minus 2,00 sampai dengan positif 3 SD, kita berikan positif 3 SD. Oke, kemudian di sini kita beri value-nya 3, kita add. Kemudian yang terakhir adalah lebih dari positif 3 SD, berarti kita isikan adalah 3,01. Kita berikan kodenya 4 untuk dia kategori yang tinggi. Kita klik add. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil pengkategoriannya gitu ya. Nah, di sini oke. Kemudian kita beri keterangan satu itu apa gitu ya untuk kategori stuntingnya. Satu itu untuk yang kurang dari minus 3 SD atau sangat pendek, enter. 2 itu untuk yang minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD atau dia kategorinya pendek. Kemudian 3 itu untuk yang minus 2 SD sampai dengan positif 3 SD untuk kategorinya normal. Kemudian 4 tadi untuk yang lebih dari positif 3 SD untuk kategori yang tinggi. Oke. Nah, kemudian ini hasil pengkategoriannya. Di sini kita ganti menjadi ordinal gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat di bagian view di value labelsnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada anak yang pendek, sangat pendek gitu ya, yang normal gitu. Tapi tidak ada anak yang tinggi, karena untuk anak yang tinggi ini dia tadi ketentuannya adalah lebih dari positif 3 SD gitu ya. Di sini dia tidak ada yang lebih dari positif 3 SD. Oke. Nah, ini hasil dari pengkategorian kita dengan menggunakan menu record. Kita sudah sama-sama melakukan praktik penggunaan menu record gitu ya dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya berikan berbagai sumber referensi yang bisa dijadikan bahan bacaan bagi teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilannya. Kemudian akhir kata, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.